morning. How are you today? Yes. So, how do you feel today? It's a good. Yeah. Okay. Okay. So, do you still remember what your activity, or maybe you ever know about some things that doing last week, and then when you are come to this school, I think that all of you have a motivation. Yeah. Okay, before we start our lesson, I would like to know who absent today. Absen today. Hari ini yang absen siapa saja? Siapa? Ya. Siapa? Amelia. Amelia kenapa? What happened, Amelia? Oh, sick. Getting sick. And then what else? Amelia sakit. Punya izin. What else? Siapa lagi? Zodia. What's happened with Zodia? Oh, sick. Getting sick. And then what else? Mozeskia. Okay, getting sick. What else? Akbar. Sick. Akbar ya. And then what else? Okay, we continue again. So, do you ever have what is it? Your hobby maybe, yeah? Some of you maybe you have hobby. Maybe some of you have hobby of reading, yeah? I think that's positive hobby. And then, how about if we want to explanation about some things? Maybe so when you are going to the something place, and then you have to something problems or else, and then so do you ever make something that what is it? Cek dari sini kan? Ya, sudah masuk. So if you want to ask someone to follow your main or your hobby, maybe ya. Misalnya kalau kamu ingin seseorang mau ikut dengan hobi kamu, ya, berarti you have to keep some positive thinking ya. Jadi kamu akan menjelaskan tentang hal yang positif tentang hobi kamu. Jadi kamu mau sebelah kamu ya, supaya kamu punya teman. Kalau kamu perpus bisa berdua dengan teman kamu untuk kamu membaca reading something ya. Terus kemudian kamu bisa ask to your friends about your hobby. So then you have to give some explain maybe why you are like the hobby of reading. Jadi kamu kan bisa memberikan kepada
punya atau kita tadi, ya itu salah satu contoh, ya. That's so something example about analytical exposition. Oke. Mungkin ada yang punya hobi lain mungkin selain membaca, atau mungkin ada yang punya apa kira-kira dari exposition itu? Berarti sudah tahu ya apa sih exposition tadi? Dari sekilas. Apa tadi sekilasnya? Kamu akan memberikan apa? Argumen, persuasi. Kalau dalam bahasa Indonesia ada ya. Persuasi itu apa? Supaya atau dia itu mendekati supaya dia mau mengikuti dengan si writer atau si penulis. Oke, kita lihat. Nah, dari sini jadi sudah tahu ya. Today we will talk about exposition, analytical exposition. Nah, coba kita lihat di sini. Ada opini dan sudut pandang penulis. Jadi di sini exposition itu kan kalau di situ ada text reading, maka penulisnya itu dia akan memberikan opini, sudut pandang penulis. Opini dari si penulis, seperti tadi reading, your hobby is reading. Teks ini berisi opini atau sudut pandang penulis mengenai fenomena didukung oleh fakta dan bukti yang relevan. Jadi kamu kalau misalnya kamu membuat exposition text, yang pertama kamu cari explore apa? Opini kamu butuh opini yang bisa membuat atau sudut pandang bisa membuat si reader atau pembaca itu akan mengikuti apa yang dimaui oleh penulis. Ya. Mungkin kamu akan mencari manfaat apa? Misalnya kamu pengen supaya si pembaca ini mengikuti hobi kamu atau mengikuti keinginan kamu apa misalnya? Kamu hobinya apa? Enggak. Siapa ya? Aisyah. What was your hobby? Aisyah ada nggak? Hah? Aisyah mau Kasia ya? Kaisia ya, Kaisia. Oke, music. Ya. So you will give some advantage, manfaat dari music. Music is interest hobby misalnya. Musik adalah hobi yang menarik atau yang enak, suka. Misalnya di situ berarti kamu cari tentang manfaatnya ya, mungkin kemudian kamu browsing manfaat banyak kan di situ artikel-artikel. Nah, bisa kamu ungkapkan di situ sebagai penulis ya. Terkadang kan penulis itu juga kita mencopot dari suatu pendapat dari orang lain, tapi kalau misalnya di situ laporan ya berarti kamu cantumkan dari mana saja kamu menjawabkannya ya. Nah, ini opini dan sudut pandang penulis. Nah, sekarang tujuan meyakinkan pembaca. Apa tujuannya? Kamu ungkapkan. Tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dibahas sangat penting untuk diperhatikan dan memiliki kualitas yang kuat. Jadi tujuan pembaca ini kamu ungkapkan juga. Misalnya tadi hobinya adalah musik. Jadi musik itu
dan adalah apa? Artikel, editorial, opini di media massa dan pidato persuasi. Nah ini misalkan kamu ambil dari beberapa artikel editorial, opini di media massa, kemudian atau pidato persuasi. Nah itu sekilas dari analytical exposition. Nah strukturnya bagaimana? Nah strukturnya di sini ada tesis, ada argumen, ada reiteration. Nah tesis di sini apa? Berisi pernyataan topik dan posisi penulis. Biasanya ditemukan di paragraf pertama. Memperkenalkan isu yang akan dibahas. Jadi paragraf pertama itu isu yang akan dibahas itu apa? Berarti kamu harus mengungkapkan dulu bahwa tesis ini semacam apa? Teks ya, teksnya itu judulnya apa misalnya ya tadi misalnya music is interest hobby. Nah ini jadi kamu di paragraf pertama kamu ungkapkan isu yang akan dibahas di situ. Nah, pertama kan diperkenalkan dulu musik pertama kali ditemukan oleh atau musik diperkenalkan pertama kali oleh siapa bla 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 ya. And then yang kedua untuk analytical exposition di sini ada argumen. Nah, argumen ini apa? Bagian ini menyajikan alasan dan bukti yang mendukung opini penulis. Nah, ini argumennya berisi dari opini penulis. Jadi dia akan mengungkapkan opini-opini. Namanya juga argumen. Dia akan mengungkapkan argumen apa yang mau ditunjukkan kepada pembaca. Harus ada lebih dari satu argumen untuk memperkuat tesis. Jadi di sini untuk paragraf selanjutnya kalau di pertama kan kamu perkenalkan dulu tesis di sini. Yang kedua akan kamu ungkapkan argumen paragraf kedua misalnya. Kamu ungkapkan argumen di sini apa saja. Mungkin ya itu bisa manfaat musik itu ini bla bla bla. Musik itu sangat bermanfaat bagi manusia supaya tidak stres. Musik itu supaya enak dengar dan bisa enjoy. Jadi mood yang awalnya bad mood akan menjadi good mood gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah reiteration. Ya, di sini penegasan kembali posisi penulis sebagai kesimpulan. Nah, dalam teks analytical exposition ini yang paragraf terakhir ini diisi dengan reiteration. Reiteration ini apa? Yaitu penegasan kembali posisi penulis sebagai kesimpulan. Kamu akan menyimpulkan apa kesimpulan dari yang kamu dapatkan atau kamu ingin persuasif pada pembaca. Nah, ini kamu simpulkan. Musik ternyata memang disukai banyak orang karena sudah sesuai dengan mungkin kamu akan cari dari beberapa artikel media kalau musik itu membuat orang jadi apa? Lebih relax, orangnya enjoy ya. Terus tidak mudah stres dan sebagainya. Nah, itu kamu akan mengungkapkan kesimpulan di situ ya. Karena di situ kamu sebelumnya sudah mengungkapkan ada data-data. Kamu ambil data dari riset dari bla 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 menunjukkan bahwa titik ya. Oke, next. Contoh singkat analytical exposition. Nah, ini tesis. Pentingnya sarapan pagi untuk kesehatan. Sarapan adalah kunci memulai hari yang produktif dan menjaga tubuh tetap sehat. Oke. Who are today
tempat kerja, mencegah berbagai penyakit kronis, dan menyediakan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas setiap hari. Nah, ini argumennya kamu ungkapkan. Ini orang sing muda-muda ini penyakit kronis. Penyakit kronis tadi nggak disebutkan apa ya kronisnya ya. Kemudian adanya energi. Kalau kita pikir benar nggak itu? Masuk akal nggak argumen yang diungkapkan? Iya, ada ya. Ya, energi. Kalau kita makan pasti kita akan dapat energi. Kalau kita punya energi kita akan mungkin mencegah beberapa penyakit. Ya. Reiteration, terutama flu ya. Saat ini kan musim hujan panas, flu itu ya. Kemudian yang ketiga reiteration. Oleh karena itu sarapan adalah kebiasaan penting yang harus ditetapkan setiap hari demi gaya hidup yang lebih baik. Nah ini berarti kan dari reiteration ini kan sudah diungkapkan kesimpulannya ya kan? Kesimpulannya ini menjadi gaya hidup yang baik itu ya. Oke, nah di sini ada dimensi kolaborasi dalam pembelajaran. Nanti akan ada diskusi kelompok. Nanti kamu akan menyusun argumen sama ya dengan satu kelompok itu, memecahkan masalah dan mengembangkan ide. Berbagi pendapat. Nanti setelah diskusi atau dalam diskusi nanti ada berbagi pendapat dengan satu kelompoknya, saling memberi masukan dan memperkuat teks untuk mendorong pemikiran kritis dan kreativitas. Jadi nanti kalau diskusi jangan sampai ada yang masih malah main HP, ada yang tidur, ada yang tiktokan. Jadi kita sama-sama untuk belajar. Terus yang ketiga nanti akan Jam ada pertama selesai. Jam kedua segera dimulai. Ya. Nah, perbedaan itu harus kita saling menghormati kakak. Jam pertama selesai. Jam kedua segera dimulai. The first period is up. Bagaimana The dengan second period dalam starts. analytical exposition? Ada bahasa persuasif. Bahasa persuasif itu apa? Meyakinkan pembaca, ya, untuk mempengaruhi pembaca, mempengaruhi kepada orang yang membaca ya. Menyampaikan pendapat. Nah, pendapatnya disampaikan. Ya, melatih kemampuan menyampaikan pendapat secara lisan dan tulis dengan betul. Nah, di sini nanti juga ada praktik debat. Karena apa? Karena mungkin ada kelompok lain yang pada saat presentasi tidak setuju dengan argumen yang diungkapkan, mungkin ya. Jadi di situ ada perbedaan kan? Nah, dari perbedaan akan ada debat. Dimensi penalaran kritis ini ada argumen sama ya dengan tadi ya, mengembangkan argumen logis. Nanti kalau misalnya kamu punya argumen ya berarti kamu harus cari faktanya, opini dan mengembangkan argumen. Nah, ini ada membaca contoh, nanti ada contoh teks, kemudian mengidentifikasi struktur, membuat teks berkelompok ya, presentasi dan diskusi. Tips menulis analytical exposition yang efektif. Yang pertama, tesisnya harus kuat. Pertama kamu kan membuat teksnya dulu ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa pilihan judul ya. Nah, pilihan judulnya apa? Kemudian kamu pilih dari situ, kemudian baru kamu buat tesisnya. Setelah itu ada argumen spesifik. Nah, argumennya kamu cari ya. Kamu bisa explore. Sekarang ini kan kita mudah ya, mudah sekali untuk mencari pengetahuan atau tentang argumen, tentang
Nah ini job sheet-nya. Saya share di grup ya. Oke, saya share di grup kelas. Untuk job sheet-nya. Job sheet saya share di grup di kelas. Kemudian untuk pembagian kelompok sesuai dengan yang business letter ya, kelompok yang akan kita buat. Ini job sheet-nya. Ini kelompoknya. Sudah saya share ya. Kelompok 1 silakan duduknya sesuai kelompok masing-masing. Yuk. Jadi sudah saya share di grup dan kelompok sudah di yang ini kolaborasi komunikasi dan penalaran itu copotan diambil dari Bapak. Nah, saat diskusi ini ada kolaborasi yang akan dinilai, komunikasi, kemudian ada penalaran kritis. Nanti saya nilai ya sesuai dengan aspek itu tadi. Kalau ini untuk nilai diskusi, yang tadi untuk presentasi. Presentasinya pakai seperti apa?
Kita presentasi yang kelas 2 ya. Yang kelas 1 nanti kumpulkan saja. Ya. Tulis tapi nanti dikumpulkan di grup aja deh Bapak. Yang penting tas 2-nya buat diskusi.
Jadi yang udah ada bisa ditulis dalam kelompok. Tapi kan tulisnya tetap. Ya. Tapi dia ikut kerja sama dengan kami. Oke, udah. Oke, ayo ready grup run, kita mulai grup run ya. Ya, Bu. Yes. Tolong dikirim filenya ke grup run. Tolong dikirim. Sudah. Okay, group one, please come to front of the class to prepare of your presentation. Okay, give applause first before we start the presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dua grup saja untuk today. Because this is the group one, so I think it's better that group 2 and 3. Next group. Jadi nanti kalau yang maju group 3 ya berarti 4 sama 5. Okay, please give some question or opinion. Yeah, you can give some opinion. You can give some argument about argument of yourself, atau just opinion of yourself, yeah, or opinion about from this group one. Okay, group 2. Sudah tahu ya ini temanya tadi yang diambil ya? Group 2 and 3. Nah ini yang diambil oleh temanya ini ya. Why clothing skill important for every business? Nah, kayaknya penting untuk jurusan kalian deh, ya kan? Akuntansi ya kan? Nah, kenapa sih akuntansi skill ini penting untuk setiap bisnis? Semua bisnis pasti itu akuntansi. Mungkin kamu punya the other argument about this group. Nah ini. Silakan. Atau mungkin you implies, kamu menolak argumen dari grup 1 ini. Oke, please raise your hand. Please have group 1 from group 2. Oke, ayo. Ayo, raise your hand from group 2 or 3. First, raise your hand. Silakan tunjukkan jari yang mau memberikan opini, question, or argument. Mau tanya boleh, mau memberikan opini boleh, memberikan argumen kamu boleh. Maybe you have another opini. Kalau mungkin kamu punya opini selain dari ini, kamu ungkapkan boleh. Ayo, ayo. I will count of 10. 1, 2, 3. Okay. Introduce of yourself first. Saya Bisri Aryati from Group 2. I will answer question.
you are more clearly ya. Kamu lebih jelas ya kalau sudah temannya yang sudah kasih tadi ya. Atau masih ada yang belum jelas tentang exposition, analytical exposition. Jadi di sini kan dia memilih apa tema why accounting skill important for every business. Kenapa sih akuntansi itu skill atau cakapan akuntansi itu penting untuk semua bisnis? Bisnis misalnya kamu punya bisnis kecil juga pasti akan butuh akuntansi, perhitungan ya kan? Setidaknya adalah perhitungan untuk beberapa yang bisa dilakukan dalam bisnis. Adakah yang mau ditanyakan? Does anyone to ask something about our material today? No? So, are you clearly about the theme today? Yes. If sometimes that you have a question about this theme, so you can ask me, ya. Mungkin kalau besok-besok kamu menemukan ada yang mau ditanyakan, saya mau tanya kemarin itu gimana? Saya penasaran refleksinya ya tentang ini saya nggak tahu, saya masih bingung. Boleh ya? Mungkin sekarang masih bingung. Apa ya mas? Kalau nanti diisi refleksinya, saya share cukup aja ya. Okay, so next time we will talk about exposition that we will more clearly with our presentation, yeah, with the presentation for the other groups maybe. So I will keep the change, but today I will give you the reflection that you must feel it, ya. Jadi ini nanti saya akan mengirim refleksi, ya, dan tolong untuk diisi.
today. So I think it's enough for today. Thank you for your attention, and I wish that you are happy, always happy to studying of English. Yeah. And as you know that English is important our life. Yeah. If you want to go something that a place of going to abroad, so it's important that we are communication with English, because in English is the first communication in the world. Ya kan? Kalau misalnya kamu kasar di Korea, kamu nggak bisa bahasa Korea, nah ngomongnya bahasa Inggris. Tapi orang Korea nggak bisa bahasa Inggris. Atau di